Baik Bapak Ibu sekalian, di hari ini di mata kuliah Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal, kita akan berbicara tentang multi level marketing syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, multi level marketing syariah adalah merupakan bisnis yang tentu ini akan bermanfaat bagi pengembangan bisnis syariah dan industri halal dan ekonomi syariah lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa sebenarnya multi level marketing ini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, multi level marketing atau strategi pemasaran berjenjang atau berantai di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atau penjualan yang mereka hasilkan, tapi juga atas hasil penjualan sales yang mereka rekrut. Multi level marketing disebut juga sebagai networking marketing karena produk yang dipasarkan langsung sampai ke tangan konsumen atau pelanggan tanpa melalui jaringan distribusi panjang seperti pada bisnis tradisional konvensional. Sehingga terlihat jelas bahwa bisnis networking marketing merupakan efisiensi dari jalur pemasaran yang panjang seperti pada bisnis tradisional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa multi level marketing adalah suatu bisnis atau usaha yang mengutamakan jaringan dari orang-orang dalam bentuk tingkatan-tingkatan atau level yang bertujuan untuk memasarkan produk atau jasa atau barang atau jasa. Lalu multi level marketing syariah adalah penjualan langsung berjenjang adalah penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Jadi di sini lebih pada berbasis pada produk ya, barang dan jasa. Jadi di situ jelas sekali MLM syariah itu adalah ada barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada 3 komponen dalam multi level marketing ini. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui bagaimana perizinannya, lalu kemudian adalah produknya, dan yang ketiga adalah sistem jaringannya. Jadi 3 pada dasarnya, perizinan, produk, ya, sistem jaringan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, yang berikutnya ya, kalau peraturan hukum syariah mengenai multi level marketing syariah ini, ya, lalu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya tahun 2000 tentang ketentuan kegiatan usaha penjualan berjenjang, lalu peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya tentang penerbitan izin usaha penjualan langsung, lalu peraturan Menteri Perdagangan. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah fatwa MUI. Ada 2 fatwa yang mengatur tentang multi level marketing syariah ini. Yang pertama adalah fatwa nomor 75 ya DSN MUI tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung ya berjenjang syariah. Nah, yang kedua adalah nomor 83 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Coba kita perhatikan sekarang ya fatwanya ini. Coba kita lihat. Yang pertama kita akan lihat fatwa tentang multi level marketing syariah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita akan perhatikan bagaimana fatwa ini. Nah, jadi ada 2 fatwa. Yang pertama kita perhatikan, ini fatwa yang pertama ya. Fatwa kita lihat fatwa nomor berapa ini. Coba kita perhatikan ntar. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan penjualan fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, di sini apa ketentuannya? Apa ketentuan penting di tentang ini? Lihat ketentuan hukumnya tentang praktek penjualan langsung berjenjang syariah ini. Yang pertama adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang dan produk jasa. Nah, itu artinya adalah komisinya itu komisinya berdasarkan komisi penjualan kira-kira gitu kan. Kenapa? Karena ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa. Lalu yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi berbeda. Jadi tadi ada berapa tadi? 3 ya Pak ya. Perizinan ya. Lalu kemudian tadi apa? Barangnya. Yang ketiga jaringannya ya. Jadi 3 ya. Itu kira-kira yang harus kita pahami. Itu membedakannya dengan yang lain kira-kira. Perizinannya, lalu kemudian ada barangnya, yang ketiga jaringannya tadi karena dia merupakan multi level marketing. Lalu kemudian yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, doror, zulum, maksiat. Nah,
Yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan. Ya, ini ya markup ya. Jadi sama seperti yang Bapak Ibu diskusikan tadi misalnya. Ya kasihan juga kira-kira dia markup, dia naikkan harga jualnya untuk apa? Untuk membiayai yang bawah. Ya kasihan juga kira-kira yang dibawa kira-kira yang terakhir. Jadi tidak ada itu. Sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas manfaat. Ya, jadi orang tidak lagi berpikir pada barangnya, tapi pada untuk membiayai orang berikutnya. Sehingga kasihan kan, terzolimi dong orang berikutnya dong. Barangnya nggak seberapa, tapi harganya selangit kira-kira. Ya, jadi sehingga dalam Islam itu lebih pada komisi penjualan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS ini. Lalu yang berikutnya, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jika dilakukan transaksi atau akad sesuai dengan target penjualan barang ya atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. Ya, lalu kemudian tahu ya secara pasif tahu ya, ya semestinya secara aktif ya, lawan pasif apa aktif ya. Nah gitu. Jadi lalu kemudian pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan igro. Nah, apa igro itu? Nah, selalu dalam fatwa EDSN itu ada igro. Nah, kita bisa lihat di penjelasan di atasnya. Di sini ya. Igro adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Jadi orang lalai. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Nah, ini membedakannya dengan syariah dengan yang konvensional ya. Jadi tidak ada eksploitasi. Nah, kalau ada eksploitasi dia tadi dalam Islam kan no 3 nih ya. No money game. Ya, money game itu apa? Komisinya berdasarkan rekrutmen. Sedangkan dalam MLM syariah, komisi itu diberikan berdasarkan penjualan ya, bukan berdasarkan rekrutmen. Lalu no ponzi ya, di mana investasinya palsu ya. Untuk membayar investor itu menggunakan investor berikutnya dari pendaftaran investor berikutnya. Jadi tidak dibenarkan. No piramida ya. Yang kemudian yang dibesarkan ya yang besar yang pertama saja. Yang banyak ini membesarkan kecil. Lalu kemudian tidak ada sistem rekrutmen keanggotaan, bentuk penghargaan, acara seremonial dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah syariah dan berbagai macamnya. Setiap mitra usaha melakukan perekrutan keanggotaan, kewajiban melakukan dan berbagai macam. Tidak melakukan kegiatan money game ya, yang seperti Pak Indra jelaskan tadi ya, dan itu sering terjadi di banyak hal. Nah, saya pikir itu fatwa yang pertama, lalu kemudian kita bisa lihat di fatwa yang kedua ya. Ini fatwa tentang MLM syariah tentang umroh haji, dan ini menjadi menarik ya. Nah, bisa kita perhatikan ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Nah, ini penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Nah, di sini ada banyak ketentuan pada dasarnya, lebih detail lagi ya, panjang sekali ya, tapi pada dasarnya bagi Pak Endra adalah di sini lebih berbicara tentang bagaimana kemudian ada rewards ya, atau kemudian dalam istilah ini dikenal dengan ju'alah tadi ya, yaitu bagi ini kita akan baca di sisi terakhirnya saja nih ya. Jadi nah, di sini ketentuan akad jualah adalah perusahaan sebagai jail wajib memenuhi syarat-syarat legalitas formal berbagai macamnya ya. Oke, ini saya pikir kita lewatkan. Nah, akad jualannya apa? Objek jualannya adalah harus jelas, yaitu pekerjaan yang berupa rekrutmen calon anggota. Nah, ini kan sering ya terjadi begitu. Misalnya merekrut 10 orang dapat sekian kira-kira. Ada pernah nggak begini sih? Kalau ini kan sering kalau dalam umroh dan haji itu kan.
Misal kita punya jamaah, ya 10 jamaah nanti dapat satu rewardnya kira-kira gitu ya, dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian imbalan jualah harus ditentukan besarannya oleh jail, diketahui oleh anggota pada saat pendaftaran. Lalu imbalan jualah yang diberikan kepada anggota harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umroh yang telah diakui dan bukan sebagai pendapatan perusahaan. Jadi jangan sampai kemudian nanti yaitu menzolimi lagi, nggak boleh juga, kan dalam Islam tidak boleh. Nah, saya pikir nanti bisa dibaca ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah lalu kita lihat nah, ketentuan MUI tentang implementasi ini ada objek transaksi real yang diperjualbelikan, barang atau produk jasa yang diperdagangkan, sesuatu yang sudah Pak Indra jelaskan tadi ya. Lalu kemudian ini saya pikir tadi data pemakalah sudah yang terakhir nih Pak Indra masih yang lama ini. Di pemakalah tadi sudah ada 9 ya. Jadi ada banyak sekali ya multi level marketing syariah ini. Lalu kemudian potensinya gimana Pak Indra? Majelis Ulama Indonesia menilai bisnis multi level marketing berbasis syariah ini bisa mesejahterakan umat ya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tak hanya memperkuat struktur ekonomi kaum muslimin, ilmu syariah ini juga bisa memperkuat silaturahim antar anggotanya. Bisnis multi level marketing syariah memanglah sebuah bisnis yang menjanjikan. Cukup dengan uang pendaftaran kurang dari 100.000, ya kita sudah bisa mengataskan namakan suatu perusahaan besar untuk menjual produknya. Jadi di sini pada dasarnya kelebihannya. Nah, ya mudah-mudahan ya meskipun kadang-kadang image-nya juga kadang-kadang tidak menarik juga bagi sebagian orang, tapi pada dasarnya kalau ini dilakukan dengan baik dan benar, kira-kira tidak ada pembohongan, tidak ada macam-macam kira-kira, ya dengan akad yang saling menguntungkan, saya pikir bisa menjadi potensi ekonomi umat di samping potensi ekonomi-ekonomi lainnya seperti wisata halal dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pelengkap ada 2 makalah berikutnya. Saya pikir ini sebagai pelengkap untuk di sesi kuliah kita di semester ini. Nah, silakan kalau ada Bapak Ibu sekalian ingin didiskusikan kembali silakan.